Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini seiring dengan turunnya rahmat Allah, hujan, mudah-mudahan hati kita pun selalu dibasahi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis berkaitan dengan hukum berkaitan dengan sholat di dalam kitab Bulughul Maram yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Al Asqalani Subulus Salam, yang beliau sebutkan dan beliau namakan bukunya Subulus Salam. Baik, pertemuan yang lalu kita sudah berbincang dan berdiskusi berbagi tentang hadis Abdullah bin Buhainah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat bersama mereka sholat zuhur. Faqama fi rak'ataini al-ulayaini. Kemudian beliau setelah 2 rakaat langsung berdiri, tidak duduk tasyahud awal atau tidak tahiyat awal. Walam yajlis, berdiri kemudian enggak kembali lagi duduk. Faqama an-nasu ma'ahu, jamaah pun, makmum pun mengikuti beliau hatta ila qadus salata, sampai berlanjut salat itu. Ketika hendak salat dan hendak selesai salat, wa tadara nasu taslima, para makmum menunggu salamnya Rasulullah. Ternyata kabbara wa huwa jalisun, Rasulullah tidak salam. Jadi para sahabat mengira Rasulullah akan salam, ternyata tidak. Justru Rasulullah bertakbir dalam keadaan duduk, wasajada sajadatain, dan sujud 2 kali sujud. Qabla an yusallim, sebelum salam tersebut. Jadi sebelum salam Rasulullah sujud 2 kali sujud, tsumma sallam, baru setelah itu Rasulullah SAW mengucapkan salam. Hadis ini akhrajahu Sab'ah, diriwayatkan oleh Imam yang 7, dan juga hadzal lafzu lil Bukhari, ya, lafaz yang kita baca ini dari lafaz Imam Al-Bukhari, dan riwayat Imam Muslim juga biru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun. Di riwayat Imam Muslim bahwasanya beliau itu setiap kali sujud, ya, beliau bertakbir. Di Allahu Akbar, bukan hanya turun sujud tetapi juga beliau mengucapkan takbir. Wa huwa jalisun wa sajada an-nasu ma'ahu maka nama nasiya minal julus. Jadi sujud itu, ya, pengganti daripada apa yang lalai atau terlupakan waktu duduk tasyahud tadi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya pertama dalil hadis ini ala anna tarka tasyahud awal sahwan yajburuhu sujudus sahwi. Jadi kalau seandainya kita terlupakan duduk tasyahud awal, maka kita ganti dengan sujud sahwi. Kemudian kemarin ada pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau bagaimana sujud sahwi itu? Sujud sahwi 2 rakaat, sebagaimana disebutkan 2 kali sujud. Sujud sahwi itu 2 kali sujud, gitu ya. Baik, sujud sebelum kita salam. Nah, tentu di sini Bapak dan Ibu, sujud sahwi ini ada perbedaan antara para ulama, sebagaimana juga terjadi pada diri Rasulullah. Jadi ada sujud sahwi itu sebelum salam, ada juga setelah salam. Nah, banyak perbedaannya, tapi paling tidak di sini disebutkan begini. Secara umum ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Para ulama misalnya di mazhab Syafi'i mereka mengatakan sebelum salam. Di mazhab Abu Hanifah setelah salam. Di mazhab Malik dia rinci. Kalau itu bentuknya tambahan dalam sholat, gerakan atau qaul, maka dilakukan setelah salam.
Kalau tentu itu pengurangan, maka dilakukan sebelum salam. Ada juga ulama yang mengatakan ikuti apa yang Rasulullah ikuti. Jadi kalau misalnya Rasulullah salamnya itu sebelum salam, maka kita salam sebelum salam. Kalau Rasulullah salamnya setelah sujud sahwinya setelah salam, maka ikuti begitu. Seperti kejadian ini di dalam hadis Abdullah bin Buhainah ini. Kapan Rasulullah sujud? Sebelum salam. Nah, sebelum salam. Nah, makanya kepada ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya bagaimana Ustaz yang baik? Boleh kita lakukan kedua-duanya. Boleh sebelum salam, boleh setelah salam, gitu ya. Jadi kita bebas ini. Ini yang pertama. Jadi hukum sujud sahwi ini sunnah, ya, sunnah dilakukan ketika kita meninggalkan hal-hal yang mungkin mesti kita lakukan. Seperti tadi, di dalam mestinya tasyahud awal, tapi terlupakan, maka kita ganti dengan sujud sahwi. Kemudian bagaimana sujud sahwi? Sujud sahwi 2 kali sujud. Jadi sujud pertama Allahu Akbar, turun kita. Apa yang dibaca Ustaz? Pak pertama bacaan sujud sahwi itu kalau di mazhab Syafi'i sudah disebutkan, sudah ditentukan. Di antaranya adalah Subhana man la yanamu wa la yasbu. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Maha suci yang tidak tidur dan tidak lupa, lalai. Memang Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang menyebabkan kita lupa dalam sholat itu 2. Karena tidur, karena lalai. Tidur ini awalnya ngantuk, karena ngantuk kita jadi lupa. Ya, bisa saja kita karena bawaan ngantuk tahajud gitu kan, baca Al-Fatihah, kemudian kita lupa rukuk, langsung sujud. Karena masih bawaan ngantuk. Atau yang kedua, sahur ini lalai. Lalai ini bukan karena ngantuk. Bisa saja kita lagi membaca, memikirkan sesuatu, ya kan? Entah terpikir mungkin kalau ibu-ibu ada gorengan belum diangkat tadi, apa iya udah diangkat gitu kan? Akhirnya lupa bacaannya atau lupa gerakannya. Sekarang di rakaat berapa? Atau mungkin kalau kita pegawai, entah kerjaan di kantor, atau mungkin orang tua teringat anaknya. Banyak yang menyebabkan itu. Tapi ini disebutkan bukan dari hadis Rasulullah. Bukan dari hadis Rasulullah. Boleh dibaca Ustaz? Boleh. Karena sebenarnya Bapak dan Ibu, ketika kita sujud itu membaca bacaan itu sunnah. Jadi kita tidak membaca pun boleh. Jadi turun kita, diam aja, balik lagi duduk. Ya, turun lagi boleh. Nah, cuman bagaimana Ustaz? Sebenarnya di dalam baca sujud itu kan kita kalau sujud berarti mengagungkan Allah, maka bacanya subhanallah, ya memuliakan Allah dengan menyebutkan subhana rabbiyal a'la. Maka boleh kita membaca seperti sholat kita biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi kalau kita tidak hafal yang subhana man la yanamu tadi, kita baca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, untuk bacaannya ini sebenarnya sama seperti bacaan kita sholat. Atau kalau mau ambil seperti di mazhab Imam Asy-Syafi'i, bagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dengan menyebutkan subhana man la yanamu wa la yasbu. Allahu Akbar, rukuk kita, sujud kita yang pertama, kemudian baca. Kemudian Allahu Akbar lagi, duduk kita seperti duduk antara 2 sujud. Apa yang dibaca? Baca juga Rabbil
firli warhamni wajburni. Ustaz, tidak hafal misalnya, tidak usah baca pun tidak apa-apa. Atau baca cukup Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli. Karena dalam riwayat itu bahwasanya bacaan ketika duduk antara dua sujud itu cukup dengan Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli. Nah, ini bacaannya. Kemudian kita sujud kembali, ya, Allahu Akbar. Baca lagi tasbih tadi. Baik dengan subhana man la yanahu wa la yashu, atau dengan subhana rabbiyal a'la, atau disempurnakan ditambah dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Boleh saja. Kemudian kita bangkit dari sujud, langsung salam. Nah, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini cara sujud sahwi dan bacaannya. Dari hadis ini kemarin juga bahwasanya disyariatkan ya ketika sujud sebagaimana sudah praktekkan tadi, kita mengucapkan takbir. Ya, kita mengucapkan takbir, tidak bergerak saja. Walaupun mungkin takbir bacaan ketika kita berpindah itu sunnah, tetapi apalagi kalau imam mesti dibaca itu. Karena kalau enggak, gimana yang belakangnya mau ngikuti? Ya kan? Kalau yang pas di belakang imam bisa dia. Imam misalnya tiba-tiba sujud lagi, aman. Tapi yang lain, maka ini adalah sunnah dibaca, tetapi afdolnya dibaca. Apalagi kalau dia di imam. Kalau sholat sendiri mungkin enggak pula jadi masalah gitu ya. Walaupun ini hal yang sunnah, seandainya tidak kita baca juga tidak apa-apa. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hadis ini bahwasanya wa qawluhu makana ma nasya min al-julus ka'annahu 'arafa as-sahabi dzalika min qarinatil hal wa hadha lafdun mudrajun min kalam rawi laisa hikayatan li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa la li qawlihi thumma fihi dalilun ala anna mahalla mithli hadha sujud qabla as-salam wa ya'ti ma yukhalifuhu wal kalamu alaihi. Kemudian sebagaimana Ustaz sebutkan tadi bahwasanya kalau seandainya kita kelupaan tasyahud awal, maka kita lakukan sujudnya itu atau sujud sahwinya itu sebelum salam. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fil hadits dalalatun aidan ala wujubi mutaba'atihi wa in turika ma hadha haluhu fa innahu sallallahu alaihi wasallam aqarrahum ala mutaba'atihi ma'a tarkihim litasyahhudi amdan. Jadi kalau seandainya ada imam yang kelupaan seperti ini, maka kita ikuti. Karena Rasulullah di sini akor ya gitu, mengakui, tidak membantah gitu. Bagi Rasulullah lupa, tetapi bagi sahabat sengaja. Ya kan? Mereka tahu Rasulullah ini lupa. Nah, maka Rasulullah enggak menyalahkan mereka. Bahkan akor ya ditetapkan. Ma'atarkihim litasyahhud amdan wa fihi ta'ammulul ihtimal annahu ma dzukira annahu taraka wa taraku illa ba'da talabbusihi wa talabbusihim biwajibin akhar. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini tentang hadis yang kemarin mungkin kita sempurnakan pembahasannya atau kita sempurnakan penjelasannya bahwasanya itulah cara sholat. Kalau seandainya kita ada lupa, maka bisa kita lakukan atau kita ganti dengan sujud sahwi setelah atau sebelum salam, khususnya yang berkaitan dengan hadis ini ketika kita lupa tasyahud awal, tahiyat awal. Karena memang kadang-kadang ya kita manusiawi bisa saja lupa, entah apa sebabnya. Kadang-kadang tidak direncanakan, tiba-tiba ingat sesuatu, maka kita terlupakan kita terlupakan tahiyatul awal ini. Baik. Kemudian kepada Ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz baca hadis berikutnya. Sebelum lanjut, ya. Itu kan tadi sebelum salam. Ya. Kalau menurut Nabi ketika ada setelah salam.
setelah salam kita ingat tadi ada salah gimana caranya? Sama. Jadi kalau kita setelah salam, contoh ini kan, setelah salam kita Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ternyata kita ingat, tadi saya tidak tahiyat awal. Karena lah lupa kan. Aslinya kalau tahiyat awal itu bagusnya kita lakukan sebelum salam. Ternyata sebelum salam pun mau sujud sahwi lupa. Maka kita lakukan seperti tadi. Langsung kita takbir. Allahu Akbar. Sujud. Baca subhana rabbiyal a'la atau subhana man la yanamu wa la yasbu. Kemudian 3 kali ya, sunnahnya. Kemudian kita berdiri lagi, rabbighfirli warhamni wajburni. Kemudian kita sujud lagi. Kemudian bangun lagi, salam langsung. Sama. Iya. Bagaimana kalau kita imam? Sementara makmum nggak ingat ini bahwa kita ada kesalahan. Tapi setelah salam imam, ketahuan kita salah. Imam yang salah. Iya. Kita kan imam nih. Ya makmum kita nggak tahu, nggak ingat dan nggak diikuti kita bahwa kita ada kesalahan. Tapi setelah salam, kita sebagai imam teringat salah. Dan betul salah kita. Sama tekniknya. Sama. Jadi yang makmum nih ya ikut kalau mau ikut. Ya, ikut kalau mau ikut. Tapi karena dia sebenarnya sunnah kan, seandainya dia nggak ikut, udah selesai sebenarnya makmum ini. Gitu ya. Baik. Jadi kalau imam yang ingat, ketika imam bertakbir kembali, tentu makmum bingung. Ini ngapa imam sujud lagi gitu kan? Atau bertakbir lagi? Kalau mau ikut silahkan ikut. Tidak juga pun tidak apa-apa. Karena sebenarnya telah selesai. Apalagi ini berkaitan dengan imam sendiri. Makmum nggak ada masalah misalnya. Dan ini telah selesai sholat. Berbeda kalau tadi sebelum ibu bapak ya, sebelum salam kita makmum tidak ada salah. Tiba-tiba imam sujud. Ikut apa enggak? Ikut sujud enggak kita? Ikut. Kalau kita enggak mau jangan nunggu. Saya tidak ada salah, biarlah imam sujud 2 rakaat sujud sahwi. Kita nunggu aja duduk. Tidak begitu caranya. Langsung kita niat mufaraqah gitu. Kalau kita nggak mau lagi mengikuti imam, karena nanti batal sholat dia. Karena niatnya awalnya mengikuti imam. Jadi supaya sholat kita tetap sah, karena kita merasa yakin mufaraqah. Disebutkan kalau di mazhab Imam Syafi'i itu ini mungkin bukan wajib mufaraqah di sini, tetapi ya boleh-boleh saja kita mufaraqah. Sebenarnya mufaraqah itu bapak dan ibu boleh kita lakukan. Cuman kalau tidak ada halangan atau tidak ada hal yang menyebabkan kita tiba-tiba saya mau mufaraqah dengan imam, itu makruh. Ya, karena akan merusak nanti nilai-nilai sholat jamaah kita. Jadi kalau seperti tadi, imam misalnya sujud sebelum salam, kita merasa tidak ada salah, tidak mau lagi ikut imam, maka kita selesaikan sendiri, langsung aja kita salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang mau ikut imam lah ikut imam, karena dia nih, insya Allah kesalahannya itu atau misalnya kekurangan kan imam yang tanggung. Termasuk kalau seandainya, Ustaz bagaimana kalau seandainya yang salah itu kami, makmum? Ya kan? Kadang-kadang misalnya contoh imamnya mau tasyahud mau tahiyat, tetapi imamnya kebaca Allahu Akbar panjang misalnya. Akhirnya makmumnya berdiri. Padahal ingin tahiyat awal. Di sini juga berarti makmumnya ini tidak sadar dia gitu ya. Tidak fokus dia. Karena kalau dia fokus dengan sholat dia, iya tanda imam itu Allahu Akbarnya itu tanda kita mengikuti. Tapi kalau kita fokus, jadi kalau imamnya salah kita tahu. Makanya kadang-kadang kenapa kita bisa berdiri semua salah semua? Berarti imam dengan makmum tidak fokus semua sholatnya. Walaupun mungkin ada juga yang imamnya tidak kurang fokus atau mungkin ya tadi seperti tadi kelupaan atau keliru, makmumnya mungkin ragu gitu ya. Akhirnya dia orang semua berdiri juga dia. Tapi
begitulah dalam berjamaah ya di zaman Rasulullah. Kalau Rasulullah tuh seingat disebutkan di dalam Bidayatul Mujtahid itu ada 5 kali Rasulullah itu lupa di dalam sholatnya. Yang pertama yang tadi, insya Allah sebenarnya kalau kita jadi baca yang kedua ini diantaranya hadis Zulyadain ini ya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Tapi ini Ustaz sampaikan bagaimana kalau makmum lupa tidak mengikut imam karena kelupaan. Kalau sengaja batal sholatnya ya. Imam duduk dia sengaja berdiri. Nah, berarti dia kalau ingin begitu langsung niat mufaraqah. Tapi ini kan tidak sengaja. Maka kalau tidak sengaja bagaimana Ustaz? Apakah ketika imam salam kami sujud sahwi? Tidak usah. Tidak usah. Insya Allah ditanggung imam nanti. Nah, gitu ya. Kelupaan tadi itu. Nah, ini Bapak dan Ibu di antara hikmah berjamaah. Maka besar sebenarnya beban para imam. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan keimanan, keyakinan, ya, kesadaran, kekhusyuan kita di dalam melaksanakan ibadah salat ini. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja dulu yang dapat Ustaz sampaikan untuk hadis Abu Hurairah dan hadis Zulyadain ini kita sampaikan di pertemuan berikutnya karena lumayan panjang hadisnya gitu ya. Dan ini bentuk yang kedua bahwasanya Rasulullah pernah lupa di dalam sholatnya. Jadi Rasulullah itu pernah sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat salam. Cuman para sahabat diam karena mengira bahwasanya sholat yang tadinya 4 sudah dikurangi jadi 2. Kan enak juga Bu ya. Tadi 4 jadi 2 gitu. Pernah suatu ketika, ini hadis Abu Hurairah ini. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah itu sholat zuhur atau sholat asar itu sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat salam. Ditanya, wahai Rasulullah, Abu Bakar dan Umar nggak berani menanya. Nah, ada nama sahabat Zulyadain ini yang bertanya, ya Rasul, tadi itu sholatnya lupa atau sengaja dikosor gitu? Kata Rasulullah, saya nggak lupa. Ya karena seingat Rasulullah ini kan berdasarkan keyakinan Rasulullah. Saya tidak lupa dan juga tidak dikosor. Kata Zulyadain, wahai Rasulullah, sholat tadi cuma 2 rakaat. Akhirnya Rasulullah menghadap kepada para sahabat. Benar gitu ya. Maka para sahabat mengasih isyarat, manggut itu kan ibaratnya iya gitu. Nah, langsung Rasulullah setelah itu ngajak sahabat lanjut sholat. Nah, insya Allah, jadi tidak ngulang lagi dari awal Pak Haji. Lanjut sholat, selesaikan, tambah lagi 2 rakaat. Penjelasannya insya Allah jangan gaib di pertemuan berikutnya. Jangan tidak hadir, karena kalau tidak hadir nanti tidak tahu penjelasannya. Insya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan di pagi hari ini, dan mudah-mudahan Allah, sekali lagi kita berharap kepada Allah karena kita tidak mempunyai kekuatan untuk menjadikan kita khusyuk dalam ibadah itu kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya kemarin kan, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk berzikir dan mengingat kepadamu, dan untuk mensyukuri nikmatmu, dan untuk melaksanakan ibadah sebaik-baiknya kepadamu. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan lafaz doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta